Bismillahirrahmanirrahim. Dan wudhu itu adalah membentengi seseorang. Silahul mu'min, senjatanya mukmin, bentengnya seorang mukmin. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, kalau kamu ditimpa musibah sedangkan engkau dalam keadaan tidak bersuci, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Tapi orang kalau udah jaga wudhu, insya Allah selamat dan aman. Tapi kalau wudhunya nggak beres, terus kena musibah, kena penyakit, ya salah sendiri. Kenapa nggak jaga wudhu? Jaga wudhu itu membentengi kita dari bala, dari musibah. Apalagi di zaman sekarang, banyak orang kewalahan dengan dahsyatnya musibah, dengan dahsyatnya penyakit. Rujuk baliklah ke ajarannya Rasulullah, ke sunnahnya Rasulullah, obatnya ada di situ. Jalankan semua sunnahnya Nabi Muhammad. Wudhu yang benar, jaga wudhu dengan baik, jaga kebersihan dengan benar. Kemudian juga asuransikan diri kita. Bukan asuransi, ada asuransi mati dulu baru dapat duit, celaka dulu baru dapat penggantian. Ada asuransi yang kalau kita jalankan nggak perlu mati dulu, nggak perlu celaka dulu baru dapat penggantian. Akan tetapi dijaga hingga kita nggak terkena keburukan tersebut. Asuransi yang macam apa? Asuransi sholatul jamaah, jamaah isya dan jamaah subuh. Rasulullah bilang di dalam hadis, man shallal isya fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah hatta yusbiha, wa man shallal fajr fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsiya. Barang siapa yang sholat isyanya berjamaah, dia dalam jaminan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah sampai pagi. Yang subuhnya sholat berjamaah, maka dia dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan, dalam jaminannya Allah sampai malam. Kalau isya dan subuh berjamaah 24 jam dijaga, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menyebutkan di dalam Ihya Ulumuddin, ada seseorang petugas pemerintahan, dia tugasnya jaga di penjara, giliran jaganya selalu shift yang malam, tugas jaga di malam hari di penjara. Dia yang nerimain orang kalau ada orang yang dijebloskan ke penjara di malam hari. Selama 40 tahun dia tugas. Dia bilang, Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan, ini orang berkata bahwasanya tiap kali ada orang dijebloskan ke penjara di malam hari, saya selalu tanya, kamu sholat isyanya berjamaah atau tidak? Maka semua orang yang dijebloskan ke penjara selalu bilang sholat isyanya tidak berjamaah. Bilang, nah itu makanya kejeblos dalam penjara. Tapi kalau dia isyanya berjamaah, nggak bakalan dijebloskan dalam penjara, bahkan tidak akan melakukan kejahatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah seseorang dari perbuatan yang kotor, dari perbuatan yang keji, dari perbuatan yang mungkar, dari perbuatan yang kotor. Sebab orang juga mau ngerjain yang kotor, mau mengotori tangannya, bajunya, dirinya, dia mikir saya mau sholat, nggak mau najis. Selalu terkoneksi sholat, pikiran dia sholat. Yang dia pikirkan prioritasnya sholat. Nggak mau makan yang najis, yang kotor, nggak mau nyentuh yang najis. Dia berupaya menjaga diri dari najis. Kalau terkena najis, segera dia bersihkan. Orang yang sholat selalu bersih. Kemudian juga sholat menjaga diri dari hal-hal yang kotor, baik kotoran yang fisik, yang menimpa baju dan badan, atau ada lagi kotoran yang menimpa hati dan mulut dan anggota tubuh.
menimpa hati, kotoran kedengkian, kotoran kebencian. Dia berpikir, bentar lagi saya akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat oleh Allah bukan wajah. Kita sekarang ketemu orang, di wajah kita ada kotoran kambing, ada kotoran kerbau, mencoreng wajah kita, kita malu. Allah menatap kepada hati manusia. Hati maudhi' nadhari Rabb, tempat pandangannya Allah. Maka dia malu menghadap kepada Allah dengan hati yang berlumuran dengan kotoran kedengkian, kebencian kepada sesama manusia. Dan juga dia malu akan berbicara dengan Allah Ta'ala dengan mulut yang mencaci, yang memaki, yang penuh dengan kata-kata kotor. Dia malu. Makanya betul, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholat seseorang, kalau dia sholatnya benar, maka akan mencegah dia dari perbuatan yang kotor, dari perbuatan yang kotor, yang busuk, yang jorok, baik di dalam ucapan, baik di dalam pandangan, baik di dalam pendengaran, baik di dalam perbuatan, baik di dalam fikiran, baik di dalam sikap dan perangai yang kotor, yang busuk, yang jorok. Dan dari perbuatan yang mungkar, wal iyadzu billahi min dzalik.